Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, tetap sehat dan semangat. Jaga protokol kesehatan. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Mengapa dirayakan dan apa pesan di balik ini semua? Itu yang mau kita renungkan hari ini. Kita akan mendengarkan renungan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Katolik Roma menggunakan perikop di mana ada pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian penegasan Yesus bahwa engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, sebagai peneguhan atau pengukuhan akan hak primat Paus sebagai kepala gereja. Karena Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apalagi kemudian di bagian akhir dari Injil hari ini, saudari-saudara, Yesus menegaskan suatu yang kadang-kadang atau sering kita dengar, sering disebut sebagai kuasa kunci, yang mana Yesus katakan, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tetapi saudari-saudara, dalam renungan harian Mutiara Pagi ini, saya tidak ingin mengajak Anda untuk masuk ke dalam diskusi eklesiologis, bukan itu. Tetapi untuk memperdalam fakta Injil yang kita dengarkan hari ini, mengapa pernyataan iman Petrus ini begitu dipuji atau dikagumi oleh Yesus sendiri. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pada awalnya ketika para murid memutuskan untuk mengikuti Yesus, mereka belum mempunyai gambaran yang jelas, gambaran yang utuh tentang Yesus, siapa dia sebenarnya. Yesus tidak lebih dari seorang guru istimewa dan berkuasa kemudian membuat tanda-tanda heran atau tanda-tanda ajaib melalui mujizat-mujizatnya. Namun itu tidak berarti bahwa dia putra Allah, karena nabi-nabi yang
diberkati Tuhan, yang diutus Tuhan, juga mempunyai kuasa untuk berbuat demikian, untuk membuat hal yang serupa. Tetapi saudara-saudara, dalam perkembangannya, dalam kebersamaan, dalam hidup bersama dengan Yesus itu, pandangan mereka diubah atau pandangan mereka berubah. Pengakuan Petrus menjadi satu tonggak, katakanlah tonggak pembalikan. Imannya mengatakan bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Dia memang mirip seperti nabi, tapi dia mesti lebih dari seorang nabi. Dia ini adalah Allah sendiri yang hidup di tengah manusia. Itu yang dilihat oleh Petrus, bahwa Yesus tidak sekedar seperti seorang nabi, dia adalah Allah sendiri yang hadir di tengah manusia. Saudari-saudara pendengar Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, Yesus memuji pernyataan Petrus karena memang tumbuh dari sebuah kesadaran pribadi, pengakuan iman pribadi. Bolehlah dikatakan bahwa iman Petrus telah mencapai titik matang, titik kedewasaan. Kematangan imannya menjadi landasan yang kokoh. Sekali lagi, kematangan imannya menjadi landasan yang kokoh untuk umat Allah selanjutnya, termasuk kita. Iman yang kokoh, saudari-saudara, itu adalah batu karang yang kokoh bagi seluruh gereja, seluruh bangunan gereja. Kematangan ini tentu saja tumbuh bukan karena paksaan Yesus. Pasti bukan karena paksaan Yesus. Kematangan bertumbuh dari pengolahan diri, berdasarkan tentu saja semua pengalaman kebersamaan dengan Yesus sendiri. Dan Yesus menghargai iman yang bertumbuh dari dalam ini karena berakar pada seluruh kepribadian, berakar dalam seluruh pengalaman hidup bersama Dia. Iman itulah yang telah menjadi jiwa seluruh diri Petrus, sang batu karang. Iman itu telah menjadi jiwa seluruh Petrus, dan Petrus menjadi model. Semua murid lain diharapkan tentu saja mengikuti model ini. Demikian juga kita saat ini, saudari-saudara. Saudari-saudara, pada pesta tahta Santo Petrus, kita diajak untuk menyadari, saudari-saudara, pentingnya memperkokoh iman sebagai landasan seluruh gereja. Tugas memimpin gereja memang hanya melekat pada segelintir orang. Merekalah batu-batu karang yang utama. Tetapi sebagai umat beriman, kita semua, saudari-saudara, memainkan peranan sebagai batu-batu karang kecil yang disusun untuk membangun bangunan Tuhan. Kita adalah batu-batu yang hidup dalam bangunan Tuhan. Kita semua dalam segala situasi dan kondisi, sekali lagi, memainkan peran-peran yang penting, yang unik untuk memperkokoh bangunan gereja Tuhan. Kendatipun peranan kita barangkali tidak sangat besar, tetapi saudari-saudara, jika kita memperhatikan bagaimana memelihara iman, menumbuhkannya, tentu saja lalu tidak bisa dikatakan tidak ada peran, tidak ada gunanya. Semua punya peran, semua punya fungsi, semua punya tempatnya untuk memperkokoh bangunan gereja yang telah dibangun Yesus.
di atas Petrus sebagai batu karang yang teguh. Kendati sekali lagi, meskipun kecil, apabila kita tidak memperhatikan pemeliharaannya, maka iman yang kecil, iman yang lemah tentu juga akan tidak menopang dengan baik seluruh bangunan gereja, justru bahkan mungkin merusak atau mengeroposinya dari dalam. Maka mari kita semua saudari-saudara menyadari kewajiban sebagai umat Allah yang diutus untuk membaharui dunia. Kita awali dari pembaharuan diri sendiri tentu saja sebagai dasar untuk menjadi rasul yang sejati seperti Santo Petrus. Kita berdoa secara khusus untuk Paus sebagai pimpinan gereja universal. Semoga di bawah penggembalaan Paus sebagai penerus Rasul Petrus, kepala gereja, kita semua boleh berada di dalam satu gerak bersama dengan Paus, membarui dunia dengan ajaran-ajaran Injil, dan terus mengajak semakin banyak orang untuk ambil bagian di dalam jalan yang telah ditunjukkan Tuhan, jalan yang diteruskan oleh para rasul, jalan yang terus dihidupi oleh gereja hingga saat ini. Ketika kita setia kepada iman, ketika kita terus membarui iman, ketika kita terus membuat iman kita bertumbuh dan berbuah, maka gereja sebagai batu karang, Paus sebagai pimpinan gereja, dan kita semua yang ambil bagian di dalamnya akan membuat gereja sebagai landasan yang kokoh untuk memperbaharui dunia yang dicita-citakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Paus yang meneruskan tahta apostolik sebagaimana Engkau pernah telah meneguhkannya kepada Santo Petrus, sang batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bimbing berkatilah Paus kami, Paus Fransiskus, agar senantiasa sehat jasmani rohani. Kuatkan dia agar dalam seluruh kepemimpinannya, kegembalaannya, semua umat Katolik dibawa, diteguhkan, diinspirasi, dikuatkan untuk memiliki iman yang kokoh kepadamu sebagai dasar, sebagai fondasi untuk membaharui dunia sebagaimana Engkau kehendaki. Semoga kami semua sebagai para pengikut-Mu dalam segala peran, fungsi, dan tugas kami masing-masing, kami senantiasa ikut memperkokoh bangunan gereja yang telah Engkau dirikan di atas para rasul dengan Petrus sebagai kepalanya. Semoga kami senantiasa menyadari peran-peran kunci, peran-peran penting kami di dalam gereja, dan terus membarui diri untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.